Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Laili Ala Khosrina, NIM 2502001022459 dari program studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Strategi Indonesia Menghindari Middle Income Trap. Pada topik pertama, kita akan membahas apa definisi dari middle income trap. Menurut Gill dan Haras dari World Bank tahun 2007, MIT adalah fenomena di mana negara berpendapatan menengah mengalami perlambatan pertumbuhan yang tajam karena tidak mampu bersaing baik dengan negara upah rendah maupun dengan negara maju yang berbasis inovasi. Terdapat beberapa karakteristik negara yang mengalami MIT. Yang pertama, dari sisi pertumbuhan, PDB negara stagnan di bawah 5%, ekspor masih didominasi komoditas mentah, konsumsi melemah, dan investasi mulai turun. Kedua, dari sisi produktivitas, industri tidak naik kelas, tingkat research dan development sangat rendah, dan kurangnya inovasi. Ketiga, dari sisi daya saing, nilai tambah produk rendah sehingga kalah bersaing di pasar global. Sisi Indonesia saat ini, perekonomian Indonesia berdasarkan data tahun 2023, GNI atau Gross National Income atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia berada di angka 4.920 dolar US, masuk dalam kategori lower middle income menurut klasifikasi Bank Dunia. Kedua, pertumbuhan PDB atau GDP atau Gross Domestic Product Indonesia mencapai 5,05%. Hal ini merupakan hal yang baik, namun belum cukup untuk mendorong Indonesia ke dalam kategori high income dalam waktu dekat. Yang ketiga, dari sisi ukuran ekonomi, Indonesia berada di peringkat 34 dunia berdasarkan PDB nominal. Faktor negara yang bisa menyebabkan negara terjebak di dalam middle income trap. Yang pertama, kualitas SDM yang masih rendah dari sisi pendidikan, kesehatan maupun keterampilan tenaga kerja. Kedua, ketergantungan pada komoditas ekspor. Ketiga, infrastruktur yang belum merata, terutama di sektor energi, pelabuhan, dan infrastruktur digital. Keempat, inovasi, research, dan development yang masih sangat minim. Kondisi middle income trap tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan juga dialami oleh negara-negara lainnya. Berikut adalah studi kasus tentang negara-negara yang pernah mengalami MIT. Negara yang terjebak dalam MIT yaitu Brazil karena adanya ketimpangan Gini atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat yang sangat tinggi. Yang kedua, Argentina, karena berulang kali mengalami krisis fiskal. Yang ketiga, Afrika Selatan, karena mengalami pengangguran struktural yang sulit diatasi. Sedangkan negara yang berhasil lolos dari MIT adalah Korea Selatan, melalui investasi besar di R&D, didukung dengan konglomerat teknologi seperti Hyundai dan Samsung. Kedua, Singapura, yang sukses karena reformasi birokrasi dan sistem pendidikan kelas dunia. Yang ketiga, Taiwan, berhasil membangun industri teknologi tinggi, semikonduktor, melalui Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Mengapa menghindari MIT merupakan keharusan bagi Indonesia? Karena Indonesia memiliki visi besar menjadi negara maju pada tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia. 4 alasan mengapa middle income trap menjadi hambatan besar dari pencapaian tujuan tersebut, yaitu karena memiliki target PDB per kapita yang tinggi. Indonesia harus mencapai gross net income di atas 13.000 dolar US pada tahun 2045. Yang kedua, Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi yang tersedia sampai tahun 2035. Ketiga, World Bank dan ADB secara eksplisit memperingatkan bahwa Indonesia berisiko terjebak MIT jika tidak segera mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas industri. Yang keempat, berdasarkan mandat konstitusional RPJMN 2025-2045 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan Indonesia sebagai negara maju berpendapatan tinggi. Ini bukan merupakan cita-cita semata, namun juga amanat negara. Indonesia memiliki dua modal besar untuk menghadapi MIT. Yang pertama, bonus demografi tahun 2045 sebesar 64% penduduk Indonesia akan berada di usia produktif. Yang kedua,
Indonesia memiliki startup unicorn dan dekakorn. Ekosistem e-commerce Indonesia menembus angka 500 triliun rupiah per tahun. Teknologi AI, otomasi industri, fintech, dan open banking membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Terdapat 5 langkah dalam strategi fiskal Indonesia untuk menghindari MIT. Yang pertama, pendidikan dan kesehatan. Konstitusi mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan, investasi di sekolah, rumah sakit, dan kualitas SDM menjadi investasi jangka panjang yang dampaknya akan terasa 10-20 tahun selanjutnya. Kedua, infrastruktur melalui proyek strategis nasional, jalan tol, pelabuhan, jaringan listrik, dan kereta api, pemerintah membangun konektivitas yang menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, insentif investasi dengan penerapan tax holiday, kawasan ekonomi khusus atau SEZ, dan sistem OSS atau Online Single Submission dirancang untuk mempermudah dan menarik investasi asing langsung ke Indonesia. Yang keempat, optimasi pajak dengan meningkatkan target rasio pajak terhadap PDB menjadi kisaran 12-14% untuk membiayai pembangunan tanpa bergantung pada utang negara. Yang kelima, hilirisasi industri. Selanjutnya, kebijakan fiskal tidak akan efektif apabila tidak ditopang dengan kebijakan moneter. Selanjutnya, kebijakan fiskal tidak akan efektif tanpa ditopang kebijakan moneter yang stabil. Di sini adalah peran Bank Indonesia untuk membantu Indonesia menghindari MIT. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, stabilitas inflasi untuk menjaga inflasi di kisaran 1,5 hingga 3,5% menurut instrumen BI Rate. Yang kedua, stabilitas rupiah. BI melakukan intervensi di pasar valuta asing dan mengelola cadangan devisa yang kini mencapai 140 miliar dolar AS agar rupiah menjadi stabil. Yang ketiga, melalui kredit produktif dengan perluasan KUR, kredit investasi, dan pembiayaan sektor produktif lainnya. Yang keempat, melalui inklusi keuangan. Target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024 dicapai melalui kris open banking dan layanan fintech lainnya. Strategi ketiga adalah pengelolaan utang luar negeri yang prudent dan transparan. Dalam melaksanakan kebijakan utang luar negeri, terdapat 4 prinsip utama yang dipegang oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, menjaga rasio utang terhadap PDB tetap di bawah 60% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, alokasi produktif. Setiap rupiah dari utang diprioritaskan untuk infrastruktur, energi terbarukan, dan peningkatan SDM. Yang ketiga, manajemen resiko yang ketat meliputi hedging, kurs, untuk melindungi dan fluktuasi nilai tukar, pengelolaan durasi utang, dan diversifikasi sumber pembiayaan. Yang keempat, transparansi publik. Pemerintah secara berkala mempublikasikan posisi utang, debt service ratio, dan rencana pembiayaan. Berdasarkan pemaparan materi di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil di antaranya. Middle income trap bukan hanya istilah ekonomi, melainkan ancaman yang nyata bagi masa depan Indonesia. Untuk menghindari MIT dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memperkuat kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan yang merata. Yang kedua, memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Yang ketiga, mendorong inovasi dan digitalisasi. Dan yang terpenting adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri yang terpadu dan konsisten. Sebagai masyarakat sekaligus generasi penerus bangsa ini, bersama-sama kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada dalam Indonesia dengan maksimal untuk mencapai tujuan agar Indonesia dapat menghindari middle income trap dan dapat bergerak menjadi negara maju. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai strategi Indonesia dalam menghindari middle income trap melalui kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri.
Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memperkaya wawasan kita. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.